Hai Sobat Sekar semuanya, sungguh patut kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih karena kita masih diberi rahmat yang begitu besar sehingga kita bisa merayakan Hari Kamis Putih pada tahun ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Kamis Putih merupakan hari pertama dalam rangkaian Trihari Suci yang nantinya akan berakhir di Minggu Paskah. Di zaman dulu, perayaan Paskah merupakan perayaan bangsa Israel untuk memperingati hari ketika Tuhan Allah menimpakan malapetaka kepada bangsa Mesir. Namun di saat itu bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa Mesir, sehingga bangsa Israel diminta oleh Allah untuk memilih satu anak domba jantan yang tak bercacat dan berumur 1 tahun di setiap keluarga untuk nantinya akan dikurbankan dan darahnya dioleskan ke setiap rumah bangsa Israel. Itu akan menjadi tanda bagi Allah untuk tidak menimpakan malapetaka kepada rumah itu. Dan dagingnya nanti harus dihabiskan malam itu juga pada dalam suatu perjamuan seperti itu. Nah, sekarang Tuhan Yesus telah datang untuk berkorban. Dialah yang menjadi anak domba itu sendiri. Dialah yang menjadi anak domba Allah demi menghapus hukuman-hukuman kita pada manusia berdosa. Jadi tidak hanya bangsa Israel saja, namun Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua melalui pengorbanannya. Hal itu hanya bisa terjadi dengan cinta yang sangat besar yang tak terhingga nilainya seperti itu. Namun kita sebagai manusia yang berhati nurani memiliki keinginan dan kerinduan untuk membalas cinta tersebut. Masalahnya adalah kita sebagai manusia masih terbelenggu dalam dosa, sehingga kita tidak mampu untuk melakukan cinta yang sama besarnya seperti cinta Tuhan itu. Bagaimana cara kita membalas cinta tersebut? Seperti halnya Allah menghendaki bangsa Israel untuk merayakan Paskah turun-temurun setiap tahun, Tuhan Yesus juga hanya ingin kita mengenangkan wafatnya. Tuhan Yesus hanya ingin kita mewartakan wafat dan karya keselamatannya. Paulus menyatakan bahwa dengan kita mengenangkan perjamuan malam terakhirnya bersama para muridnya, kita juga mewartakan wafatnya. Artinya, Ekaristi, pengenangan akan perjamuan malam terakhir, itu telah menjadi cara bagi kita untuk membalas cinta yang sangat besar yang tak terhingga nilainya itu. Karena itulah kenapa Ekaristi telah menjadi sumber iman dan hidup kita. Karena dengan Ekaristi kita telah melakukan kehendak Tuhan agar kita dapat membalas cinta pengorbanannya yang begitu besar. Namun Ekaristi tidak hanya berhenti sampai situ saja. Di akhir perayaan Ekaristi kita juga diutus untuk mewartakan karya keselamatan dan melayani sesama dengan cinta kasih yang besar juga. Maka seperti Yesus yang telah memberikan teladan kepada kita saat perjamuan malam terakhir dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus memberikan contoh bahwa kita, siapapun kita, apapun jabatan dan status kita harus rela melayani sesama tanpa pamrih siapapun itu yang kita layani. Bahkan kalau kita harus melayani musuh kita juga. Seperti Yesus yang mengetahui Yudas Iskariot ada di tengah-tengah 12 para rasul itu, dia tetap ingin membasuh semuanya. Jadi kita juga dituntut untuk mengasihi dan melayani sesama kita, bahkan musuh-musuh kita juga. Seperti ajaran Yesus sendiri bahwa dengan melakukan tindakan kasih kepada sesama, kita juga melakukannya kepada Tuhan. Jika kita melayani dan mengasihi sesama, kita juga melayani dan mengasihi Tuhan. Itu merupakan cara untuk kita membalas cinta Tuhan yang begitu besar itu. Yesus telah memberikan teladan sebelum ia menyelesaikan karyanya di dunia. Maka inilah tugas kita sebagai umat Kristiani, inilah tugas kita sebagai manusia dan pengikutnya, yaitu untuk meneladaninya, mengasihi sesama, dan melayani sesama kita tanpa pamrih. Agar kita dapat menghadirkan kerajaan Allah, kita dapat menghadirkan Tuhan dan kedamaian kepada dunia. Seperti halnya Tuhan Yesus yang tidak membedakan beda-bedakan, kita juga dituntut untuk melayani dan mendoakan musuh-musuh kita juga. Jadi kita harus dituntut untuk mau mengampuni sesama kita, bahkan berdamai dengan musuh-musuh kita. Dan apa yang telah kita lakukan ini akan kita sampaikan, kita kurbankan, kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi. Sehingga perayaan Ekaristi dan tindakan kasih itu sungguh menjadi suatu siklus yang tak terputuskan. Ekaristi telah mengutus kita untuk melakukan tindakan kasih hingga saat terakhir, dan kasih tersebut kita kurbankan
melalui perayaan Ekaristi. Maka sudahkah kita melakukan menghayati perayaan Ekaristi dengan sadar, aktif, dan penuh makna, atau kita masih mengikutinya sekedar formalitas belaka? Sudahkah kita mau melayani dan mengasihi sesama kita tanpa pamrih, mengasihi dengan tulus hati, atau kita masih mencari untung dalam pelayanan yang kita lakukan sehari-hari? Kita mohon rahmat agar di hari yang penuh rahmat ini Tuhan membantu kita untuk melakukan itu semua, sehingga apa yang kita lakukan kepada sesama sungguh menjadi persembahan yang layak bagi Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat hari raya Kamis Putih.